Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kedua ini dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil bil islami dina bi hurmatin nabiy wa rasulullah rabbil amin. Baik, di sesi kedua ini kita akan bicara tentang standarisasi dari gambar teknis. Jadi kelengkapan gambar teknis. Jadi kalau kita membuat suatu gambar teknis, technical drawing atau engineering drawing itu tidak semata-mata kita hanya menggambar bendanya, tapi harus ada penjelasan, harus ada dimensinya ya, seperti ini, ada dimensinya, kemudian ada radius-radiusnya seperti ini, kalau memang itu lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita bahas dalam sesi 2 ini. Oke, jadi kenapa itu perlu distandarkan? Kenapa itu penting? Kemudian standar yang kita bicarakan ini lingkupnya standar sebesar apa gitu? Apakah lokal, apakah levelnya regional, apakah nasional, ataukah internasional? Nah, ini perlu kita bahas nanti sejauh apa kita bicara standar ini, kemudian kenapa ini penting, dan kenapa itu harus distandarkan terkait produk engineering drawing ini. Ya, baik, kenapa itu penting untuk distandarisasi? Jadi ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh kalau kita misalkan pengen bikin rumah gitu kan. Nah, yang mana yang lebih mudah? Dengan kita menunjukkan gambar seperti ini, saya pengen rumah seperti ini nih. Tunjukin aja gitu. Atau yang satunya, saya pengen rumahnya itu harus menghadap ke timur. Kemudian saya pengennya 2 lantai. Lantainya dari kayu. Kemudian untuk fasadnya nanti pakai roster yang kotak-kotak ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, mana yang lebih mudah untuk menerjemahkan keinginan lawan bicara? Tapi kalau saya bicara dengan menunjukkan gambar ini seperti ini gambarnya gitu. Rumahnya seperti ini. Saya pengen rumah yang depannya roster, kemudian bawah finish pakai batu, kemudian di atas ada fasadnya pakai kaca, kemudian di sini ada kanopi dan lain sebagainya seperti itu. Karena akan lebih mudah dengan gambar. Nah, itulah kenapa. Jadi gambar di sini ini pentingnya adalah kita pakai gambar untuk sarana komunikasi. Jadi kalau kita ini sebagai orang teknik, itu kita tidak berkomunikasi dengan sastra, tidak berkomunikasi dengan tata bahasa. Permainan kata dan kalimat itu ranahnya orang politik, orang HI, orang sosial. Kita sebagai orang teknik, itu komunikasinya dengan angka dan gambar, Dek. Seperti itu ya. Jadi, angka dan gambar itu kita tuangkan dalam engineering drawing itu. Seperti itu kiranya. Nah, kita kembali ke sebelumnya. Jadi, kenapa penting untuk distandarkan? Nah, jadi kenapa kita penting untuk tahu gambar teknik? Karena gambar teknik adalah sarana komunikasi ya, sarana komunikasi untuk kita orang teknik. Nah, kenapa itu penting untuk distandarkan? Karena kita harus ada penyeragaman. Kalau misalkan kita bicara dengan orang yang beda desa dengan bahasa desa masing-masing yang kebetulan berbeda, itu akan sangat sulit ditangkap. Tapi kalau kita naikkan levelnya, kita bicara dengan kita orang Jogja misalkan bicara dengan orang Papua, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan levelnya nasional, berarti standar nasional ya. Nah, berarti semua di cakupan nasional itu seharusnya bisa berkomunikasi dengan cakupan standar nasional itu. Jadi kalau kita bicara dengan orang Papua, katakanlah, dengan bahasa Indonesia, itu insya Allah bisa tersampaikan. Kalau kita bicara dengan orang Bali, kita bicara dengan orang Banjar, kita bicara dengan orang Padang, dengan bahasa Indonesia, mau dari mana asalnya kita, seharusnya itu bisa tersampaikan maksudnya. Nah, gambar ini sama gitu. Karena engineering drawing, teknik sipil, engineering, dan lain sebagainya, itu kan ranahnya internasional. Satu dunia itu yang diacu sama. Standarnya sama. Jadi kalau di dunia ini sudah berlaku peraturan beton yang baru, Indonesia pun harus catch up, harus follow up dengan itu. Jadi harus memperbarui juga.
supaya pengetahuannya sama semua, standarnya sama semua. Nah, itu pentingnya. Jadi ketika kita bicara di Amerika sudah ada katakanlah kaca digunakan sebagai material bangunan. Nah, itu standarnya internasional. Nah, kita harus tahu itu juga gitu. Kita nggak mengingkari itu. Jadi, segala hal tentang engineering itu kita standarkan di level internasional, termasuk gambar ini. Jadi dengan satu gambar yang sama, kalau kita bicara dengan orang Cina, kita bicara dengan orang Jepang, kita bicara dengan orang Korea, bicara dengan orang Norwegia, asalkan kita menunjukkan gambar yang standar, itu semuanya akan paham. Nah, apa itu gambar standar? Gambar standar itu adalah gambar engineering ya, engineering drawing yang kita buat dengan kelengkapan yang standar. Nah, bagaimana caranya untuk supaya gambarnya itu mempunyai kelengkapan yang standar? Nah, berikutnya nanti akan kita bahas terkait itu. Sebelum itu dulu saya mau mereview lagi ya, kenapa itu penting untuk distandarkan, karena memang gambar teknik ini adalah sarana komunikasi kita. Supaya kita bisa komunikasi dengan orang Cina, orang Korea, dimanapun itu, apapun itu sukunya, dari manapun keluarga negaraannya, asalkan kita ada di frekuensi yang sama, kita menggunakan gambar yang standarnya itu adalah standar dunia, diakui oleh peraturan, maka gambar itu akan bisa dibaca dan dipahami oleh siapapun. Seperti itu ya, mau dari manapun tempatnya, mau dari manapun keluarga negaraannya, itu akan bisa membaca gambar itu. Nah, berarti kita ke pertanyaan ini. Jadi, standar itu cakupannya seberapa gitu. Nah, kalau kita mengacu ini ya berarti dari yang saya jelaskan tadi ya, dari yang saya ceritakan tadi, untuk gambar teknik kita ambil skupnya internasional. Jadi sudah ada standarnya internasional seperti itu.